Aku akan cari cara untuk mengatasinya. Nanti aku mesti akan memberitahu. Cari Ratu. Mau apa dia kesini? Kamu pernah mengatakan kepada Paman bahwa dia pernah tergila-gila kepadamu. Dengan begitu kita harus bisa memanfaatkannya. Maksud Guru? Ya. Kamu harus berpura-pura mendekatinya. Dengan begitu, dia akan mengikuti apapun yang kamu perintahkan. Baru kita bisa menyelamatkan Kanjeng Kebo Winarang dan Kadipaten Mangunturnya. Berpura-pura mendekatinya? Ya. Siapa dia? Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa melukaiku seperti ini. Dia ancaman besar untukmu. Patih! Akhirnya, aku berhasil menyempurnakan jurus-jurus pedang naga emasku ini. Dengan begini, semoga saja aku bisa membalas kekalahanku.
Sedang apa Rati sekarang? Maafkan aku Rati. Aku terpaksa meninggalkanmu dan melupakan perasaanku dulu. Aku tidak ingin pikiranku terpecah dalam menghadapi Byakta. Tapi aku janji, setelah aku berhasil mengalahkan Byakta dan membunuhnya, aku pasti akan kembali lagi padamu. Aku janji. Jagat Dewa Batara, kenapa kau pisahkan aku lagi dengan Bandawa? Padahal kami baru saja bertemu kembali. Belum cukup rasanya kebersamaan kami, tapi harus kembali berjauhan. Apa sebenarnya salah kami, sehingga jalan yang kami tempuh untuk bersama pun terasa begitu sulit? Pasti kamu sedang memikirkan Bandawa, kan? Kanjeng Putri, sebaiknya kamu lupakan saja Bandawa. Percuma saja kamu mengharapkannya, karena kamu dan Bandawa itu tidak bisa bersama. kenapa Kanjeng Putri mengatakan hal itu? Atas dasar apa Kanjeng Putri berkata bahwa aku tidak ditampilkan untuk Bandawa? Atas dasar apa yang aku lihat selama ini? Kamu lupa? Berapa kali kamu mendapatkan kesempatan untuk bersama Bandawa? Tapi apa yang terjadi? Kamu dan Bandawa tidak akan tetap bisa bersama. Padahal, aku sudah memberimu kesempatan dan menikah dengan Pangeran Benta. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan itu. Bahkan kesempatan yang ada sudah di depan mata. Kamu buang begitu saja. Kalau yang dimaksud Kanjeng Putri adalah batalnya pernikahanku dengan Bandawa, Kanjeng Putri jangan lupa, itu semua juga karena ada andil Kanjeng Putri. Heh, jadi kamu menyalahkan aku atas gagalnya pernikahan kamu dengan Bandawa? Hamba sama sekali tidak menyalahkan Kanjeng Putri. Hamba sekedar ingin mengingatkan. Tapi bukan berarti Kanjeng Putri bisa mengatakan hal yang tidak-tidak tentang hubungan hamba dengan Bandawa. Asal Kanjeng Putri tahu saja, walaupun banyak halangan dan rintangan yang menerjang kami, tapi satu hal yang pasti, cinta kami tidak akan pernah pudar. Dan kami, suatu saat nanti, pasti akan menikah bersama. Ngajar! Sombong sekali dia mengatakan hal itu. Kamu pikir kamu siapa, Rati? Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kamu hidup bersama Bandawa. Tidak akan pernah. Pasti ini tempat yang dimaksud oleh Biung. Tapi di mana ya Bibi Dewi Rengganisnya? Jurus api! Ya! Loh, kok curang ya? Bibi Dewi Rengganis! Hampir saja tubuhku hancur di dasar jurang itu. Aku tidak boleh buang-buang waktu di sini. Aku harus segera mencari Bibi Dewi Rengganis. Kenapa tiba-tiba tubuhku terpental ya? Oh, rupanya ada dinding cahaya. Sudah hilang. Bibi Dewi Rengganis! Bibi Dewi
Aku memerlukan air mata bibi. Bopoku terluka parah. Kata biungku, hanya air mata bibi yang bisa menyembuhkan bopoku. Air mataku? Iya, bibi. Namamu siapa, nak? Krishna, bibi. Kamu anak yang baik, Krishna. Bibi akan memberikan air mata bibi buat kamu. Ambillah, nak. Ini akan mengobati penyakit bopomu. Terima kasih, bibi. Bibi kemana? Aku harus kembali secepatnya. Bopo dan Biung pasti menungguku. Bagaimana ini? Kalau seperti ini terus, keadaan Kakang akan semakin memburuk. Dia harus segera meminum air mata Dewi Rengganis. Tapi bagaimana ini? Krishna belum kembali. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mendapatkan air mata bibi Dewi Rengganis. Syukurlah kamu cepat kembali, nak. Bopo! Bopo! Syukurlah Kakang sudah sadar. Apa yang terjadi padaku? Kakang tidak sadarkan diri karena terkena ajian paku bumi, Kakang. Kami berdua mengira Kakang tidak akan sadar kembali. Tapi berkat Krishna, Kakang sadar kembali. Aku pergi ke hutan untuk mencari air mata bibi Dewi Rengganis. Untung saja dia mau memberikan air mata untuk mengobati Bopo. Terima kasih anakku. Kamu sungguh anak yang hebat. Bopo berhutang nyawa padamu. Biung pun ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, nak. Biung sangat bangga punya anak sepertimu. Aku juga berterima kasih. Sekarang aku punya orang tua. Aku sayang sama Bopo dan Biung. Kami juga sayang padamu, nak. Sekarang kita bertiga sudah berkumpul kembali. Aku harap kita menjadi keluarga yang bahagia. Andini, maafkan aku. Ada satu hal yang harus aku beritahu padamu. Selain Krishna, aku punya satu anak lagi dari perempuan lain, namanya Sarisa. Terus di mana bayi itu, Kakang? Apakah dia bersama biungnya? Dia tidak bersama biungnya. Dia aku titipkan di Manguntur. Kalau begitu, mari segera kita ambil bayi itu, biar aku yang merawatnya. Berarti aku punya adik, Bopo. Asik, aku punya adik. Asik. Sami pasti akan berusaha mencelakai telur itu. Kalau tahu itu adalah anakku, aku harus segera menyelamatkannya. Iya, Nari Rati. Dia pasti bisa menolongku. Bagaimana kalau yang dikatakan oleh Kanjeng Putri itu benar? Aku dan Bandawa memang tidak berjodoh. Bandawa, aku sangat merindukanmu. Biung? Biung kemana saja? Sepertinya Biung mau mengatakan sesuatu.
adikmu ada di tangan Dewi Sakti. Maksud Biung, adikku yang ada di dalam kandungan Biung. Sudah tidak ada waktu lagi. Cepat selamatkan adikmu. Jangan biarkan Sambi mencelakainya. Aku akan segera mengambil keris ngeracaknya dan segera menyelamatkan adikku. Mau kemana si Narirati malam-malam begini? Jangan-jangan dia mau menemui Kakang Kamandanu. Aku harus mengikutinya. Arimbi. Kang Mas. Mau kemana kamu? Aku cuma mau mencari udara segar saja, Kang Mas. Biacan, sudah malam. Berbahaya di luar. Lebih baik kita ke kamar lagi. Sialan, aku tidak bisa mengikutinya. Tapi lain kali, aku pasti akan menggagalkan pertemuan mereka. Bandawa! Paman! Bandawa, Paman, aku mohon buka pintunya, Bandawa! Bandawa, Paman! Paman? Bandawa? Ada apa, Rati? Kenapa kamu malam-malam datang ke sini? Bandawa, kita harus segera menyelamatkan adikku, Bandawa. Dia sekarang sedang bersama Dewi Sambi. Tenang dulu, Rati. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga tidak tahu cerita sebenarnya. Tapi burung Jornan Biunglah yang memberitahukan keberadaan adikku bersama Dewi Sambi sekarang. Kita harus segera menyelamatkannya, Bandawa. Sebelum Dewi Sambi segera mencelakakannya. Aku mohon, Bandawa, aku mohon. Kita harus segera merebut kembali adikku. Dewi Sambi, cepat keluar, atau kami akan memaksamu keluar. Ada apa kalian kesini? Oh, atau jangan-jangan kalian bosan hidup dan ingin mati di tanganku? Jangan banyak bicara. Cepat serahkan telur emas itu. Oh, telur emas itu. Jangan harap. Langkahi dulu mayatku. Tunggu, Rati. Biar aku saja yang menghadapi. Cepat katakan, di mana telur emas ini atau pedang ini akan menebas leher. Cepat katakan, di mana telur emas itu? Tidak, aku tidak akan mengatakan. Lebih baik bunuh saja aku. Tunggu. Jangan bunuh Sambi. Akan aku katakan. Bodoh! Bajil! Jangan katakan bajil! Kamu beritahu aku di mana telur itu, atau aku... Tunggu. Akan aku beritahu. Rati! Rati, kamu tidak apa-apa. Sepertinya telur ini sudah dialiri tenaga dalam tingkat tinggi. Berhati-hatilah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bandawa? Kita tidak mungkin membiarkan telur itu tetap di situ. Kita harus tetap menyelamatkan adikku. Aku mohon Bandawa, selamatkan anakku. Selamatkan dia. Baiklah, kamu mundur.
Rati, simpanlah telur. Ayo Rati, kita pergi dari sini. Ayo cepat, buka talinya. Nanti mereka keburu ambil telurnya. Iya, sabar sebentar. Aku juga berusaha melepaskannya. Sebentar, sabar. Sabar sebentar. Dasar laki-laki tahu. Dengar ya. Kalau telur itu sampai hilang, kamu yang salah. Kamu so tahu. Dasar dompet kamu, Sambi. Aku tuh tidak mau melihat kamu mati. Bagiku, nyawamu lebih berarti daripada harta dan kekuasaan. Bajil, jangan banyak bicara. Cepat lepas talinya, cepat. Iya, sebentar. Tuh kan, lepas. Cepat. Iya, sebentar. Cepat, Bajil, cepat. Sambi, tunggu. Bajil! Dasar bodoh! Sini kamu, sini! Lihat! Telurnya hilang! Mereka pasti telah membawa telurku! Semua ini gara-gara kebodohan kamu, Bajil! Telur aku jadi hilang! Dasar laki-laki otak udang! Perut buncit! Aku tidak sengaja. Sebentar lagi, aku akan membuat Kadipaten Kurawan akan menjadi gempar dan dicekam ketakutan. Setelah itu, baru aku akan menyusun semua rencanaku untuk memiliki Kadipaten Kurawan dalam genggaman. Bersiap. Ada penyusup, ayo kejar! Berhenti, Bandawa. Berhenti. Jangan ke Manguntur. Bahaya. Ada apa dengan burung ini? Sepertinya Kanjeng Padmini ingin mengatakan sesuatu, Rati. Cepat berbeloklah putriku. Kalian tidak boleh menyimpan telur itu di Manguntur. Tidak boleh. Sepertinya Biung tidak ingin kita ke Manguntur, Bandawa. Mungkin dia takut kalau telur ini diketahui dengan siapapun. Sebaiknya kita pergi ke tempat lain demi keamanan telur ini. Baiklah, Rati. Kalau begitu, kita simpan telur ini di rumah guru. Aku setuju. Sebaiknya kita ke pameran dulu ya. Telur ini adalah cikal bakal penerus tata kerajaan Manguntur dan Kurawan. Aku mohon, Paman. Tolong Paman jaga telur itu baik-baik. Karena aku yakin Dewi Sambi tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia pasti akan terus mengincar telur itu. Benar, Guru. Kalau telur ini berada di sini, aku yakin Dewi Sambi tidak akan berani macam-macam. Dan telur ini akan aman di sini. Baiklah. Paman akan menjaga dan menempatkan telur ini di tempat pertapaan Paman. Di sana jauh lebih aman. Terima kasih, Paman. Rati!
Dari mana saja kamu seperti ini? Maaf, Eyang. Tadi aku cuma ingin berkuda sebentar. Sudah lama kan aku tidak berkuda seperti ini. Eyang, aku permisi dulu ya. Aku ingin istirahat. Baiklah. Maafkan aku, Eyang. Aku tidak bermaksud membohongi Eyang. Aku hanya tidak ingin semuanya jadi tahu tentang kuil itu. Aku tidak ingin membahayakan adikku sendiri. Maafkan aku. Rati. Dari mana saja kamu? Apa kamu pergi menemui Bandawa? Kalau Eyang mau tahu, tanyakan saja pada Eyang Kebowinarang. Jangan tanyakan lagi padaku. Aku sudah menjawabnya tadi. Dan jawabannya akan tetap sama, kan? Kurang ajar sekali, Nari Rati. Dia sama sekali tidak menganggapku. Aku yakin sekali, dia tadi pasti ketemu Kamandanu. Tunggu saja, Rati. Aku pasti akan membuatmu tidak bisa bersama Kamandanu untuk selama-lamanya. Bopo, kenalkan, ini istri dan anakku. Tapi Dwi Pangga, Bopo tidak tahu kalau kamu sudah menikah dan punya anak sebelumnya. Maafkan aku, Bopo. Bukan aku ingin menyembunyikan masalah ini dari Bopo. Tapi dulu, waktu aku ingin membicarakan ini pada Bopo, Andini tiba-tiba saja menghilang. Dan aku tidak tahu waktu itu Andini sedang mengandung anakku. Jadi kakek ini eyangku ya, Bopo? Nama kamu siapa? Krishna, Eyang. Aku senang sekali bisa bertemu dengan Eyang. Eyang mau tidak menjadi kakekku? Iya, tentu saja. Eyang mau menjadi kakek kamu. Eyang senang punya cucu setampan dan sesupan kamu. Aku juga senang punya kakek setampan Eyang. Eyang benar-benar tidak meragukan kamu. Kamu memang cucu Eyang. Kamu mirip sekali dengan Eyang. Kamu pandai merayu dan pandai memuji. Salam hormat hamba Kanjeng Kemudi. Berani kamu datang ke sini setelah semua apa yang kamu lakukan terhadap Rati. Rati menanggung malu gara-gara kamu, toh. Hamba tahu. Hamba memang bersalah. Tapi semua ini hamba lakukan hanya demi kebahagiaan Rati semata, Kanjeng. Sedari awal Rati tidak pernah mencintai hamba. Jika semua dipaksakan, Rati akan menderita. Sekarang hamba pasrah pada keputusan Kanjeng. Apapun hukumannya, akan hamba laksanakan. Bangunlah. Kamu benar-benar kesatria, mau mengakui segala kesalahanmu. Apa Kanjeng berkenan untuk mengampuniku? Aku adalah seorang pemimpin yang bodoh kalau tidak mengampunimu. Karena semua yang kamu katakan adalah benar. Justru aku berterima kasih padamu. Terima kasih banyak, Kanjeng. Salam hormatku, Paman. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku sangat malu pada Paman. Paman,
pasti sekarang sangat membenciku. Aku tidak punya hak untuk membencimu, Arya Dwi Pangga. Semua yang terjadi sudah menjadi kehendak yang kuasa. Dan aku tidak mau menentang apapun yang sudah diatur oleh Sang Yang Widi. Terima kasih, Paman. Paman sangat bijaksana. Kalau boleh, sekarang aku ingin bertemu dengan Nari Ratih. Dia ada di mana, Paman? Dia ada di taman. Temuilah dia, Arya Dwi Pangga. Nari Ratih bersama putrimu, Syarisa. Terima kasih, Paman. Aku mohon diri. Entah apa yang harus aku katakan padamu. Aku tahu kamu menanggung malu, marah. Apapun, Ratih, apapun perasaanmu padaku, entah itu dendam, benci, amarah, semuanya akan aku terima. Aku tidak ingin menjadi orang yang merugi, Arya, dengan menyimpan rasa marah, benci, dan dendam. Aku justru yang meminta maaf padamu, karena aku tahu selama ini aku terlalu banyak melakukan kesalahan padamu. Jadi aku memohon dengan sangat. Kamu mau kan memaafkan aku? Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ratih. Saat ini aku sangat bahagia melihat kamu dan Dimas Kamandanu bersatu kembali. Itu juga yang aku harapkan, Arya. Aku sangat berharap kamu dapat menemukan kebahagiaan. Saat ini, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Cinta pertamaku telah kembali, Ratih. Dialah yang membuat aku bahagia. Benarkah, Arya? Siapa dia? Salam hormat hamba, Kanjeng Putri. Dia? Namanya Andini. Dialah cinta pertamaku yang membuat aku bahagia. Ratih, kedatangan kami berdua kemari adalah untuk menjemput Syarisa. Syarisa? Tapi aku sangat menyayanginya, Arya. Walaupun aku tidak dapat mementingkan perasaanku sendiri. Kamulah boponya. Kamu yang berhak atas putrimu. Jika kamu rindu pada Syarisa, kapanpun kamu boleh menjenguk Ratih. Dia tetap menjadi putrimu. Betul kan, Andini? Benar sekali, Kanjeng Putri. Bukankah Syarisa akan bahagia jika banyak dicintai orang, apalagi oleh Kanjeng Putri? Kalau begitu, mari ikut aku. Dayang? Pergilah. Bayi yang cantik. Iya, Andini. Siapapun yang melihatnya pasti akan menjadi damai hatinya. Sekarang aku minta tolong padamu untuk merawat dan menjaganya dengan baik. Pasti, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tidak usah meragukan hamba. Hamba akan menjaga dan merawat Syarisa melebihi nyawa hamba sendiri. Andini, kamu sungguh baik. Kamu menerima Syarisa dengan sepenuh hatimu. Mencintaimu berarti aku harus menerima kelebihan dan kekuranganmu, Kakak. Ratih, terima kasih banyak karena kamu telah mau merawat Syarisa dengan sangat baik. Melihatmu sudah menemukan kebahagiaan adalah kebahagiaan terbesar untukku, Arya. Kalau begitu, aku izin untuk pamit. Ayo, Andini. Kenapa aku jadi seperti ini? Rasanya ada yang hilang dalam diriku.
Apa yang tertulis dalam surat itu, Respati? Ini surat tantangan, Romo. Byakta menantangku, dan dia menungguku malam ini, Romo. Ini gila. Apalagi yang diminta Byakta darimu, Respati? Aku harus menerima tantangannya, Romo. Inilah saatnya untuk aku menghentikan semua kejahatannya, Romo. Jangan, Respati. Ini sangat berbahaya buatmu. Jika kamu terjadi apa-apa, Manguntur dan Kurawan akan semakin kacau. Tapi Romo, jika aku menolak semua tantangan Byakta, dia akan menganggapku sebagai pengecut, Romo. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Biarkan Kamandanu yang menjawab tantangan Byakta. Kamandanu lebih tahu bagaimana menghadapi Byakta. Romo, jangan meremehkan kemampuanku, Romo. Bukan begitu, Respati. Romo hanya mengkhawatirkan kamu. Romo tidak ingin saudara kembarmu itu mencelakai kamu. Karena kamu satu-satunya calon penerus Romo. Jika terjadi apa-apa dengan kamu, bagaimana nasib Kurawan? Aku mohon maaf, Romo. Baiklah. Aku akan segera mengikuti semua saran Romo. Aku akan segera menghubungi Kamandanu. Permisi, Romo. Baiklah, Kanjeng. Biar hamba saja yang membalas tantangan Byakta. Maafkan aku, Kamandanu. Kalau saja Romo tidak melarang, aku sendiri yang akan menghadapi Byakta. Aku yang menghentikan kebrutalannya. Kanjeng Dana Dyaksa sepenuhnya benar. Inilah saatnya hamba membalas kekalahan hamba. Baiklah, Kamandanu. Tapi kamu harus selalu berhati-hati. Hamba mohon pamit, Kanjeng. Hamba harus segera bersiap-siap. Bersiaplah, Kamandanu. Bersiaplah untuk kematianmu. Bandawa, kamu kemana saja? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Bandawa, apa kamu sudah tahu kalau Arya Dipangga sudah menemukan cinta pertamanya, Andini? Itu berarti sekarang dia sudah menemukan kebahagiaannya. Dan kita tidak perlu khawatir lagi. Karena semuanya sudah membaik dan kita bisa melanjutkan rencana pernikahan kita. Saat ini, aku sedang mengemban tugas penting, Ratu. Ini bukan saatnya aku memikirkan urusan pribadiku. Bandawa, kenapa Bandawa jadi sedingin ini padaku? Untuk apa kamu mencariku, Kamandanu? Ternyata kamu belum cerah atas kekalahan. Jangan sombong kamu, Byakta. Aku akan memusnahkanmu. Sudah itu, Kamandanu. Karena akulah yang akan memusnahkanmu.
Kurang ajar. Seharusnya aku harusnya waspada terhadap Kamandanu. Gawat. Kanjeng. Kanjeng. Maaf Kanjeng. Ada apa? Di luar ada kepala prajurit Kamandanu ingin bertemu Kanjeng. Tolong Kanjeng. Bagaimana Kamandanu? Salam hormat bukan? Hamba sudah berhasil mengalahkan Byakta. Ada apa Kanjeng? Sepertinya Kanjeng sedang sakit. Aku tidak apa-apa Kamandanu. Justru aku sangat senang. Kamu sudah berhasil mengalahkan Byakta. Tapi yang ingin kutanyakan, apa kamu sudah membunuhnya? Maaf Kanjeng, Byakta berhasil meloloskan diri. Itu berarti ancaman belum berakhir, Kamandanu. Byakta akan selalu membuat kekacauan. Bagaimanapun, kamu harus berusaha membunuhnya. Mengerti? Hamba berjanji Kanjeng, cepat atau lambat, hamba pasti akan menangkap Byakta, hidup atau mati. Hamba mohon pamit. Neraka masih enggan untuk menerima aku, Kamandanu. Kamulah yang akan mati, bukan aku. Hebat, hebat. Ternyata cucu Eyang pandai bermain seruling. Terima kasih Eyang. Eyang bisa bermain seruling. Coba Eyang mainkan. Oh, maaf Krishna. Eyang tidak bisa. Eyang cuma mampu membuat pedang. Kalau begitu, Eyang mau kan membuatkan aku pedang supaya aku bisa melawan kejahatan dan membela kebenaran. Anak pintar, tentu saja Eyang mau. Krishna, Yung, Bapak. Bopo, Yung. Halo sayang, ini adik bayinya Krishna ya, Biu? Iya sayang, ini adikmu, namanya Sarisya. Krishna, kamu sekarang sudah jadi seorang kakak. Jadi kamu harus bisa menjaga dan menyayangi adikmu. Mengerti? Dengan senang hati, Bopo. Dengan menyambut kedatangan adik bayi, aku akan memainkan seruling untuknya. Lalu apa rencana kamu selanjutnya, Ger? Aku bersyukur, Bopo. Aku bisa memiliki keluarga yang bahagia. Aku ingin besarkan anakku dengan baik, jauh dari dunia persilatan, agar nantinya keluargaku dapat hidup dengan damai. Baiklah. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, Bopo akan selalu mendoakan kamu, Ger. Terima kasih banyak, Bopo. Kami pamit dulu, Bopo. Berhati-hatilah kalian. Dan kamu, Krishna, kamu harus sering-sering main ke rumah Eyang ya. Iya, Eyang. Soalnya pasti Eyang merindukan kamu. Iya, Eyang. Andini, kamu harus jaga baik-baik cucuku. Baik, Bopo. Kami pamit, Bopo. Ya, Jaga diri, Bopo. iya, hati-hati. Bopo,
Kamandanu, kamu terlambat ya. Kang Mas kamu di Pangga baru saja pergi. Sayang sekali. Padahal aku sengaja datang ke sini ingin berbincang denganmu. Kang Mas kamu di Pangga sekarang sudah memiliki keluarga yang bahagia. Dia punya istri yang cantik dan 2 anak yang manis. Lalu kapan kamu seperti Kang Mas kamu membentuk keluarga yang bahagia? Rumah ini akan menjadi surga loka kita semua. Bagaimana? Apa kalian semua suka? Selama ada kalian, itu akan menjadi surga bagiku, Kakang. Kamu suka, Krishna? Aku suka sekali dengan rumah ini, Bopo. Ini rumah yang bagus. Kalau begitu, Biung akan membersihkan dapur dan memasakkan masakan yang lezat untuk kalian. Asik. Kita makan enak. Dan kamu, sayang, kamu tidak keberatan kan untuk menjaga adikmu? Baik, Biung. Aku akan menjaga adik Sarisa dengan baik. Anak pintar. Ayo, Grandong. Kita tidak boleh buang waktu. Kita harus segera menemukan Putri Andini. Karena dia adalah kunci keberhasilan untuk mendapatkan kekuatan. Kemanapun kamu pergi, Andini, aku akan selalu tahu keberadaanmu. Memangnya sekarang ini kamu belum gemuk? Ya, tapi kalau kamu tidak mau bertambah gemuk, makan saja rerumputan. Bopo, memangnya aku domba? Ada apa ini pada tertawa? Kok Biung tidak diajak? Biung, masa kata Bopo aku disuruh makan rumput? Memangnya aku domba? Biung, Syarisa di mana? Sarisa sedang ada di kamarnya. Aku temenin ya. Iya, sayang. Kamu boleh temani Syarisa, tapi jangan diganggu ya. Syarisa lagi tidur. Tenang saja, Bopo. Aku akan menjaga Syarisa. Andini, ada yang aku ingin bicarakan denganmu. Aku penasaran, mengapa Mak Lampir mengejarmu? Kamu ada masalah dengannya? Sudahlah, kalau kamu tidak mau bicarakan hal ini, aku tidak masalah.
Tidak, Kakang. Sudah saatnya kamu tahu. Sebenarnya Malampir mengincar kekuatanku. Kekuatanmu? Iya, Kakang. Ini adalah Mustika Sekartaji. Aku menyimpan kekuatanku semua di sini, Kakang. Kekuatan macam apa yang kamu maksud? Andini, kekuatan yang kamu miliki sangat luar biasa. Kita harus menjauh dari Malampir. Jangan sampai dia memanfaatkan kekuatanmu. Andini! Andini! Cepat keluar! Tidak ada gunanya kamu bersembunyi. Kamu sudah terlahir untuk menjadi budakku. Lampir, kamu tenanglah di sini. Biar aku yang hadapi. Kakang, bawalah aku. Tutup mulutmu, nenek tua. Apa kamu tidak punya pekerjaan lain selain mengganggu keluargaku, ha? Aku akan berhenti mengganggu. Asalkan kamu serahkan istrimu Andini padaku. Jangan bermimpi kamu, nenek tua. Aku sendiri akan menghajarmu supaya kamu berhenti mengganggu keluargaku. Grandong, cepat pergi! Laksmi, Paman. bagaimana keadaanmu? Apa sudah mulai membaik? Iya, Paman. Oh iya, Paman. Aku meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah aku perbuat, sehingga pernikahan Rati menjadi gagal, Paman. Laksmi, jangan meminta maaf pada Paman. Tapi Rati, karena dia adalah orang yang kamu sakiti. Iya, Paman. Aku sangat-sangat menyesal. Kalau begitu sampaikan pada Rati. Mudah-mudahan dia bisa memaafkan kamu. Baiklah, Paman pergi dulu. Jaga diri baik-baik. Paman pikir aku akan minta maaf? Tidak akan pernah, Paman. Malah aku senang. Pernikahan cucumu itu hancur. Aku rasa kamu harus berhati-hati terhadap Laksmi. Dia sedang berusaha untuk menghancurkan hubunganmu dan Bandawa. Apa sebenarnya tujuan Eyang? Eyang ingin menghasutku. Maaf, Eyang. Kalau maksud Eyang Putri agar aku bisa membenci Kanjeng Putri, itu semua tidak akan berakhir. Menghasut kamu bilang? Aku hanya berusaha untuk membantumu, Ran. Jaga bicaramu pada aku, ya. Aku tidak mau hubunganmu dan Bandawa hancur. Itu saja. Terima kasih atas perhatian, Eyang. Tapi Eyang Putri tidak perlu khawatir. Aku berniat baik padamu, Ran. Aku bisa menjaga cintamu. Aku mohon pamit. Ratih! Ratih! Aku berniat baik padamu, Ratih. Aku bisa menjaga cintamu. Aku mohon pamit. Ratih! Ratih!
Parwati. Rati, bagaimana sayang? Kami bisa keluar dari sini kan? Maafkan aku, Biung. Parwati, aku sudah berusaha semampuku. Tapi Eyang Kebawinara bersikeras tidak mau membebaskan kalian. Ini semua karena Buto Ijo, Biung. Kita semuanya celaka. Buto Ijo? Jadi Biung dan Parwati sudah tahu kalau Eyang Putri Arimbi itu Buto Ijo? Iya, sebenarnya kami sudah lama tahu. Hanya saja, dia mengancam akan memangsa kami kalau kami membuka rahasianya. Tolong kami, Kanjeng Putri. Kami sudah tidak tahan lagi di sini. Aku akan terus berusaha, Biung. Biung sama Parwati yang sabar ya di sini. Masuk. Hormat hamba Kanjeng Tumenggung, Kanjeng Permaisuri. Tabib, coba periksa istriku. Pastikan dia baik-baik saja. Tidak. Tabib itu tidak boleh memeriksa aku. Bisa-bisa tabib itu tahu kalau aku ini manusia jadi-jadian. Jangan. Jangan dekati aku. Pergi kamu. Pergi. Tenang, Jajeng. Tenang. Tabib hanya memeriksamu, tidak menyakitimu. Tidak, Kang Mas. Suruh dia pergi. Tapi Jajeng sedang sakit. Kang Mas ingin tahu Jajeng sakit apa. Tapi aku tidak mau diperiksa oleh dia. Suruh dia pergi, Kang Mas. Aku mohon. Pergi. Pergi kamu. Baiklah, Jajeng. Baiklah. Oh, Tabib, tolong tinggalkan kami. Biarkan istriku tenang dulu. Sendiri, Kanjeng. Jajeng, kenapa takut dengan tabib? Maafkan aku, Kang Mas. Biungku meninggal di tangan tabib. Dan aku sangat takut sekali pada tabib, Kang Mas. Jadi sejak itu, aku sama sekali tidak mau berobat pada tabib. Aku mohon, Kang Mas bisa mengerti. Baiklah, maaf kalau Kang Mas telah membuatmu takut. Tapi sekarang Kang Mas tidak akan memaksa. Istirahatlah. Barangkali dengan istirahat, Jajeng bisa sembuh dari sakit kepalanya. Jajeng, Kang Mas tinggal dulu sebentar ya. Sekalian Kang Mas suruh Dayang membawakan air hangat dulu Jajeng. Iya, Kang Mas. Kenapa aku jadi seperti ini? Bopo? Bopo? Bopo di mana, Bopo? Ada apa, Rimbi? Mau manggil Bopo? Bopo, kenapa tiba-tiba kepalaku sakit sekali, Bopo? Dan aku merasakan mual. Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya, Bopo. Apa aku terkena kutukan? Hal itu jangan kamu takutkan, Arimbi. Itulah si awal kalau kamu sedang mengandung. Apa? Jadi aku sedang hamil, Bopo? Kamu jangan khawatir. Semua perempuan hamil akan mengalami hal yang sama seperti kamu. Hah? Suara apa itu? Tolong! Tolong! Kang Mas, tolong! Tunjuk. Kang Mas, tolong! Lepaskan itu. Lepaskan! Jajeng, tidak apa-apa Jajeng. Kang Mas, aku takut sekali, Kang Mas. Dia mau menyakiti aku dan bayiku, Kang Mas. Apa? Bayi? Iya, Kang Mas. Aku sedang hamil. Aku sedang mengandung bayi, Kang Mas. Dari mana Jajeng tahu? Sudah beberapa pekan ini, aku telah datang bulan, Kang Mas. Dan aku juga merasakan pusing. Apalagi perutku mual terus.
Kakek Batara, aku akan punya anak lagi. Diajeng, Kama sungguh senang. Mulai sekarang, Diajeng harus menjaga kesehatan, harus jaga diri baik-baik. Kama tidak mau terjadi kenapa-napa dengan bayi ini. Sekarang, lebih baik Diajeng ke kamar. Diajeng harus banyak istirahat. Mari Diajeng. Hormat hamba Kanjeng Putri. Hamba membawakan makan siang untuk Kanjeng Putri. Taruh saja di sana. Aku belum mau makan. Daulat Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, hamba ingin mengucapkan selamat kepada Kanjeng Putri. Karena sebentar lagi Kanjeng Putri akan mempunyai keluarga baru. Keluarga baru? Apa maksudnya? Memangnya Kanjeng Putri belum mendengar kabar kalau Kanjeng Permaisuri tengah mengandung. Arimbi hamil. Kanjeng Putri, hamba ingin mengucapkan selamat kepada Kanjeng Putri. Karena sebentar lagi Kanjeng Putri akan mempunyai keluarga baru. Keluarga baru? Apa maksudnya? Memangnya Kanjeng Putri belum mendengar kabar kalau Kanjeng Permaisuri tengah mengandung. Arimbi hamil? Ini tidak mungkin. Dia kan seorang buto ijo. Bagaimana mungkin dia bisa mengandung? Eyang? Eyang? Ada apa? Apa benar kalau Eyang Putri sudah hamil? Iya, benar. Sekarang Eyang senang sekali. Karena sebentar lagi Eyang akan memiliki keturunan dari Eyang putrimu, Arimbi. Dan kamu akan mempunyai seorang bibi. Jadi benar Buto Ijo itu sudah mengandung anak Eyang? Ini mustahil. Aku tidak ingin Buto Ijo itu mengandung anak Eyang. Kehamilan Buto Ijo itu harus dicegah. Arimbi mengandung? Iya, Bandawa. Buto Ijo itu sudah mengandung anak Eyangku. Aku benar-benar tidak menyangka kejadian seperti ini terjadi. Kasihan sekali Eyang. Pasti Eyang tidak pernah menyangka kalau Eyang putri sebenarnya adalah Buto Ijo. Bahkan Eyang pun mungkin belum tahu kalau calon keturunannya bisa jadi juga Buto Ijo. Ini harus dicegah, Rati. Jangan biarkan Arimbi melahirkan bayi Buto Ijo. Karena kalau sampai itu terjadi, Manguntur bisa hancur. Begitu juga dengan kekuasaan Kanjeng Kebowina. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bandawa? Tenanglah. Aku akan pikirkan caranya nanti. Sebaiknya kamu kembali ke Manguntur dan terus awasi dia. Kalau begitu, baiklah. Aku permisi. Sepertinya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Celaka. Dia ini orang yang kemarin mengalahkan. Dia tidak boleh sampai tahu kalau aku ini adalah Byakta yang menyamar sebagai Respati. Untuk apa kamu menghalangi jalan? Hormat hamba, Kanjeng. Hamba adalah Damar, pengembara dari Pulau Seberang. Maksud hamba adalah hamba ingin sekali mengabdi di Kadipaten Kurawan ini untuk menjadi prajurit Kanjeng. Hamba harap Kanjeng sudi untuk menerima hamba. Dari penampilannya, dia terlihat seperti pendekar. Tidak ada salahnya aku menguji menjadi salah satu prajurit. Baiklah. Kalau begitu kamu datanglah ke Kurawan. Aku akan menunggumu. Semigo, Kanjeng.
Lepaskan aku. Aku tanya kamu dari mana, Rati? Kenapa kamu diam saja? Eyang tidak perlu tahu dari mana aku. Itu bukan urusan Eyang. Kamu tidak boleh bersikap seperti ini pada aku, Rati. Aku ini adalah istri Eyang. Kamu harus hormati aku. Apalagi, sekarang aku sedang mengandung anak dari Eyang. Dan kapanpun aku bisa menendangmu dari sekarang. Aku tahu, Eyang pasti tidak sungguh-sungguh mengandung kau. Pasti semua ini hanya kepura-puraan Eyang saja. Tapi tenang saja, suatu saat aku pasti dapat membuktikannya kalau Eyang itu sudah tidak hamil. Kurang aja. Kakek tua itu sedang menuju kemana? Aku harus kasih pelajaran pada gadis sialan. Biar dia tahu rasa bermain-main sama siapa dia. Kamu tidak boleh bersikap seperti ini pada aku, Rati. Aku tahu, kamu memang tidak menyukai aku. Aku ini sedang mengandung anak dari Eyang. Dan kamu berlaku seperti ini padaku. Ya sudah, kalau kamu memang tidak menginginkan bayi, lebih baik aku menggugurkan bayi ini. Diajak. Kenapa? Eyang? Kang Mas, sepertinya Rati tidak menyukai kehamilanku, Kang Mas. Jadi lebih baik aku menggugurkan saja kandunganku. Karena aku tidak mau membuat masalah di istana ini. Rati, kamu sungguh keterlaluan. Yang pikir kamu bahagia mendengar kabar Eyangmu mengandung. Tapi ternyata kamu menginginkan pengguguran kandungannya. Eyang benar-benar kecewa. Tidak, Eyang harus dengarkan aku. Sudah, Eyang tidak mau dengar alasanmu lagi. Sekarang ke kamar dan renungi kesalahanmu. Eyang tidak mau bertemu kamu lagi sebelum kamu mengakui kesalahan dan minta maaf pada Eyangmu. Eyang? Cepat! Eyang pikir kamu bahagia mendengar kabar Eyangmu mengandung. Tapi ternyata kamu menginginkan pengguguran kandungannya. Eyang benar-benar kecewa. Tidak, Eyang harus dengarkan aku. Sudah, Eyang tidak mau dengar alasanmu lagi. Sekarang ke kamar dan renungi kesalahanmu. Eyang tidak mau bertemu kamu lagi sebelum kamu mengakui kesalahan dan minta maaf pada Eyangmu. Eyang? Cepat! Hormat hamba pada Kanjeng Respati. Permintaan Kanjeng sudah hamba turuti untuk datang di kadipaten ini tepat pada saat matahari terbit. Bagus. Kamu datang tepat waktu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Untuk menjadi prajuritku, kamu harus menguasai ilmu kanuragan yang bisa diandalkan. Aku ingin membuktikannya. Untuk itu, kamu harus menghadapi prajurit-prajurit. Baik, Kanjeng. Kalau memang itu permintaan Kanjeng, hamba akan laksanakan. Kemampuannya ternyata memang lumayan juga. Pantas kemarin dia berhasil melukaiku. Aku akan memanfaatkannya untuk menjadi kaki tanganku. Ilmu kanuraganmu cukup tinggi. Aku kagum padamu. Kamu bisa mengalahkan prajurit andalan Kurawan. Baiklah, sebagai janjiku, aku menerima kamu untuk mengabdi di kadipaten ini. Terima kasih, Kanjeng. Tapi ingat, sebagai tugas pertamamu, kamu harus menemukan Biakta.
Karena Byakta telah membuat kekacauan, kita harus bisa menghentikannya. Daulat Kanjeng. Buat apa aku mencarimu, Byakta? Karena kamu ada di hadapanku. Aku berhasil masuk kembali ke istanaku ini. Dengan begitu, aku akan mudah untuk mengawasi kamu, Byakta. Anakku, kalau kamu sudah besar nanti, kamu harus jadi anak yang baik. Anak yang berbakti. Kamu tidak boleh menyusahkan Biung, ya? Aku sangat merindukan anakku. Di mana anakku? Di mana? Anakku. Dasar Wong Edan, guling dibilang anak. Khusus, sana, pergi sana. Disuruh pergi malah masih diam di situ. Sana pergi. Pasti kamu kan yang mengambil anakku. Cepat kembalikan anakku. Di mana anakku? Dasar nggak waras. Pergi sana, cepat. Sini ya, sini guling ya. Sini guling ya. Kamu harus eling. Ini tuh cuma guling, bukan anak. Ini anakku. Kamu itu sudah meresahkan semua pembeli-pembeliku. Dewata. Sini guling ya. Sini. Anakku, anakku. Kembalikan anakku, itu anakku. Anakku, kembalikan itu anakku. Anakku, itu anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Anakku. Asri. Ini benar-benar kamu. Anakku hilang. Anakku hilang. Prajurit, cepat bawa dia ke istana. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Anakku hilang. Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Sekarang aku tidak perlu mengkhawatirkan anakku. Dia sudah dijaga oleh Empu Ranubaya. Aku yakin tidak ada yang bisa mengambil anakku dari tangan Empu Ranubaya. Sekarang aku harus temui Kakang Respati. Aku harus tahu keadaannya. Rumah ini sudah terbakar habis. Lalu di mana Kakang Respati? Kakang Respati, di mana Kakang? Ini aku, Dewi Padmini. Kakang Respati. Ada apa dengan burung itu? Apa yang dia cari di sini? Habib, dia pasti tahu di mana Kakang Respati. Ada apa dengan kamu, burung? Kenapa kamu berkicau seperti itu? Tabib, tolong katakan di mana Kakang Respati. Aku harus tahu keberadaannya. Tabib ini tidak mengerti aku. Aku harus meminta bantuan orang lain untuk mencari Kakang Respati. Gusti Jagat Dewa Batara, aku berhasil menemukan anakku. Tapi sekarang aku harus kehilangan Kakang Respati. Kanjeng Putri. Salam hormat hamba, Kanjeng. Bandawa, mungkin dia bisa bantu aku mencari Kakang Respati. Kanjeng Putri meminta hamba untuk mencari Kanjeng Respati. Tapi bukannya Kanjeng Respati berada di Kurawan.
apa? Yang berada di Kurawa bukan Kanjeng Sepati, melainkan Biakta. Kanjeng Putri meminta hamba untuk merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk Ratu. Iya, Bandawa. Aku tidak ingin Narirati terlibat masalah ini. Aku takut Biakta akan menyakitinya. Karena itu, kamu harus membantuku mencari Kakang Sepati. Bagaimana keadaan Pak Lasri tadi? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Dia mengalami tekanan jiwa yang sangat berat. Dia kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Lalu apa dia bisa sembuh? Hamba hanya bisa memberikan ramuan ini untuk membuatnya tenang. Dukungan keluarga dan teman dekatlah yang membuat dia bisa sembuh. Terima kasih, Tabib. Terima kasih, Tabib. Hamba mohon diri, karena harus menyiapkan ramuan untuk Pak Lasri. Kasihan sekali kamu. Sampai-sampai kamu menjadi seperti ini. Anakku, anakku Asri, anakku. Mana anakku? Katakan di mana anakku? Asri, anakku, 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 anakku di mana? Di mana kamu anakku? Di mana? Di mana anakku? Di mana anakku? Jangan seperti mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Anakku, anakku, di mana kamu anakku? Anakku, 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 Biung sangat merindukanmu. Kamu baik-baik saja kan? Biung janji, Biung tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ya, anakku, anakku. Aku dengar kamu membawa masuk orang gila ke istana itu. Iya. Buat apa kamu bawa dia ke sini, Rati? Kamu pikir istana ini tempat penampungan orang gila? Kamu harus segera membawa dia keluar dari istana ini. Pak Lasri itu sahabatku. Jadi aku tidak akan pernah membiarkannya berkeliaran sendirian di istana dalam keadaan seperti ini. Lagi pula, dia tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian harus mengganggunya? Pengawal. Daulat Kanjeng. Aku minta kamu jaga Pak Lasri. Jangan sampai dia keluar dari istana ini. Kalau sampai dia keluar, kalianlah yang harus bertanggung jawab. Daulat Kanjeng. Dia itu sama seperti Biung ya. Sama-sama gila.